coming in. So kita bakalan lihat dulu ini indahnya dari map Purgatory yang sangat luas dari Free Fire itu sendiri. Apakah seluas hati kalian yang coba untuk mendukung tim-tim favorit kalian di kolom komentar. Ingat, jangan menjatuhkan tim manapun. So kita bakal lihat lagi nih untuk garis pesawatnya. Oke, ini garis pesawatnya harusnya cukup adil, hanya saja lumayan condong ke area sebelah kiri, tapi nggak apa-apa karena dengan posisi seperti ini harusnya masih terjangkau semua setiap kotanya. Kalau misalkan mau turun ke area paling ujungnya, yaitu kalau misalkan ke ski lodge aja ya udah transit sedikit nyampe, tapi beresiko banget sama tim-tim yang mau turun ke area map sebelah kanan karena harus transit dan mungkin akan bertemu dulu dengan tim-tim lain, Bayu. So let's go Survivor, ramaikan kembali kolom komentar dan pastinya kalian wajib banget untuk pencet tombol like-nya karena sekarang kita udah mulai masuk ke dalam map yang pertama. Ini dia Purgatory. Let's go! Tapi kali ini ternyata Zumarawa langsung mengamankan area atas yang dimana ini masih ada rumah batu, harusnya berdekatan dengan rumah Tayo dan cukup open field. Di area field itu sendiri ini hati-hati karena gue baru aja mention untuk posisi yang seperti ini kalau mau bermain di map kanan itu harus beresiko bertemu dengan tim manapun, sedangkan posisi dari Evo's Immortal yang harusnya turun di area Skyluch ya, tapi mereka transit dulu ke area campsite, harusnya tidak ada gangguan karena terlihat mereka tuh masih coba untuk berlari maju aja, tidak ada yang coba untuk melihat ke belakang, artinya berarti cukup aman. Tapi di sisi lain di kali ini yang dimana Marble sudah ada dua tim, ini Marble langganan banget ya sama tim-tim yang turun di sini, dan pertempuran pun pasti early fight-nya tuh di area Marble yang dimana anak-anak dari MK, aku nggak tahu nih MK yang MK Esport atau Kristi. Ini Kristi ya. Oh ini Kristi ya. Oke, sayang banget Skyzone-nya pun harus ditumbangkan. Tapi di sini anak-anak dari MK juga tadi berhasil untuk mendapatkan satu knockdown, hanya saja nggak tahu apakah berhasil untuk di ending atau enggak, dan harusnya nggak sempat di ending, mungkin langsung di revive begitu saja. Sedangkan di sini Sesgo Boba, bukan Sesgo Boba ya, Sesgo Boba harusnya. Iya betul, Sesgo Boba. Iya. Karena kan mereka kan nggak lolos kemarin ya, walaupun mereka di akhir-akhir sempat panas. Aduh, tapi bedanya udah cukup jauh karena mereka 3 harinya dibikin turu gitu kan. Oke, gak masalah. Kita masih berfokus terlebih dahulu. Marble Rocks memang udah terjadi pertempuran, satu player udah tumbang dari arah MK Kristi kali ini, tapi mereka masih ada 3 orang lainnya dan 3 orang lainnya mengambil keputusan yang cukup bijak. Mereka sadar mereka udah kalah jumlah, mereka sadar jumlah resource mereka pun gak banyak, jadi gak ada salahnya untuk mereka melipir dulu ke sekitaran quarry ya kan, scraping dulu pelan-pelan aja, karena gue yakin kalau pada akhirnya pun nanti bakal ketemu lagi sama Sesgo Boba, karena ini dari jalurnya nanti seharusnya bakal balik lagi juga kawan-kawan dari area MK Kristi. Pada saat zona menutup ada kemungkinan mereka bakal coba untuk lewat Marble Rocks lagi, tapi keadaannya adalah Sesnya udah cabut gitu, mengingat sekarang mereka ada di pinggiran zona yang pertama. Nantinya kalau zona yang kedua udah muncul, mereka harus segera bergerak lagi. Tapi keluarga Cemara kali ini akan berhadapan dengan kawan-kawan dari Nastar Hazama yang nampaknya dari keduanya sudah saling tahu, sudah saling sadar terlebih dahulu. Bahkan dari seorang Reza yang bermain sendirian di sisi kanan ini cukup beresiko sebenarnya untuk terculik sama seorang Madzi, karena Madzi nggak jauh dari kawan-kawannya juga. Tembakan demi tembakan seharusnya udah mulai dibuka tadi oleh kawan-kawan dari Nastar Hazama, tapi memang nggak ada yang mau berlebihan juga di antara keduanya. Di antara keduanya masih cukup damai, cukup anteng, nggak perlu terburu-buru, mengingat lu di Brasilia ada di center of the map, jadi santai dulu aja. Santai dulu aja ya. Ini nampaknya cukup aman untuk area Purgatory di map pertama kita, apalagi ini masih early, hanya satu tembakan aja yang harusnya tadi sudah mengenai satu sasaran, tapi MK Kristi memutuskan untuk back off begitu aja. Dia tahu ya posisinya, nggak mau ambil resiko yang terlalu tricky, ya udah mengamankan posisi, apalagi nih early kalau misalkan harus tertumbangkan itu sayang banget, kesempatannya udah hilang untuk di satu round. Tapi kalau kita lihat lagi nih ada keluarga Cemara yang mungkin coba untuk regroup. Mereka sadar mungkin mereka tidak mau beresiko juga untuk di fight early-nya. Ini semuanya, bahkan ya semua tim nggak mau mengambil resiko, nggak ada fight early. Ini kemungkinan bakal coba untuk bergerak untuk di zona kedua sampai zona ketiga nih, baru nih lepas nih tembakan dan juga perperangannya. Kalau seperti ini mereka pasti coba untuk mencari informasi lebih akurat aja, coba untuk mengamankan posisi resource aja, nggak coba untuk mengambil posisi point kill, karena posisi match pertama apalagi kita cuma main 5 round, ini terlalu beresiko kalau memang
mereka harus tusun, dan gua rasa posisi yang kayak gini nih sulit kalau misalkan sudah tusun untuk di satu map. Sulit banget buat ngejar untuk poin placementnya. Betul. Gue setuju ya, karena balik lagi nih cuman sehari nih mainnya nih. Iya, kalau lo sehari tusun doang. resikonya bakal gede banget. Artinya lo kayak minus 10 poin. Berarti di map selanjutnya minimal lo harus ngantongin 15 poin atau 12 poin, dan itu makin berat lagi tugasnya kalau lo terus menerus tusun gitu kan. Artinya gak ada tim yang mau tusun kali ini, gak ada tim yang boleh tusun juga, mengingat mereka semua juga pengen lolos. Tapi kita lihat aja eksekusi demi eksekusi yang harus dilakukan dari masing-masing player nantinya bakal jadi seperti apa. Dan buat kalian yang ada di kolom komentar, sekali lagi tombol like boleh digaskan, ramaikan juga dengan emot-emot dukungan kalian di kolom komentar, karena 6 tim esports kali ini masih butuh dukungan kalian. Tapi untuk komunitas jangan kendar, 6 tim komunitas juga masih butuh dukungan kalian. Kali ini kita melihat ada kawan-kawan Eko juga yang nampaknya masih coba untuk bermain di sekitar rumah nelayan. Mereka bakal coba untuk take rumah nelayan terlebih dahulu. Ini bakal jadi cukup bagus sebenarnya, mengingat zona juga masih di tangan mereka. Tinggal bagaimana mereka menunggu aja info zona selanjutnya bakal bergerak kemana. Jangan sampai telat berotasi, karena yang gue lihat Eko kemarin selalu telat dalam melakukan rotasi. Tapi tak dulu, kita tahan dulu. Kali ini Indopride, Warun dan kawan-kawan akan menghadapi Zumarawa terlebih dahulu. Secret udah mulai terbaca, coba dihajar, tapi untung langsung menunduk terlebih dahulu. Masih ada satu Glue Melter juga yang bakal coba dibuka, tapi Secret pada akhirnya pun harus tumbang. Di sisi lain Fan juga harus menghilang di sana. Warun berfokus ke sisi kiri, langsung coba ditatakin. Tapi pertempuran jarak dekat 1 jam dengan penggunaan Max 7 ternyata membuahkan hasil. Ada seorang Warun lagi dan lagi, tidak akan bisa berbuat banyak karena memang Zumarawa pada akhirnya berhasil mendatangkan Indopride secara utuh, bersih, tanpa perlu kehilangan siapapun kali ini. Tanpa perlu harus kehilangan siapapun, gue setuju banget. Apalagi Zumarawa ini cukup baik, dimana dia tahu di depannya mereka tuh harusnya tadi berhadapannya sama EVOS Immortal, cuman mungkin tidak mau mengambil resiko yang terlalu berat. Ya udah, mereka coba untuk ngeflanking, alih-alih ngeflanking harus bertemu dengan satu tim. Mau nggak mau terpaniskan aja anak-anak dari Indopride, karena mungkin dari posisi Indopride juga masih cukup banyak, bukan cukup banyak sih, tapi masih banyak banget posisi open field ya. Sedangkan dari anak-anak Zumarawa mereka masih dapetin obstacle gitu, jadi masih lebih unggul dari Zumarawa dari segi compound dan juga dari segi eksekusinya. Dan kali ini kita bakal lihat dari EVOS Immortal yang sudah bergerak, lumayan bergerak cepat juga ke area campsite. Akhirnya dari campsite mereka lari-lari sampai ke ujung di area Skiluch, dan kali ini sudah mendapatkan lootingan yang cukup kaya. Tadi ada sekitaran 10 sampai 11 glue wall dan medkitnya, sudah mengamankan area vehicle juga. Dan kali ini rotasi lagi balik ke campsite, karena kita tahu area skill kali ini nggak coba untuk masuk untuk ke zona selanjutnya. Tapi nggak apa-apa, karena banyak juga akhirnya tim-tim yang sempat banget bergerak. Mungkin masih ada juga tim-tim yang holding position aja di area luar zona. Ada juga yang coba untuk objektif masuk ke area circle aman yang terlebih dahulu, coba mengamankannya, tapi harus berhati-hati karena beresiko banget bakal di retake compoundnya. Tapi di sisi lain OP Griffin pun harus berhasil mendapatkan pemainnya kah? Apakah langsung di ending, dan ternyata peperangan pun belum usai, karena di sini keluarga Cemara sudah menyisakan 2 pemainnya aja, tapi masih bisa untuk dilakukan reviving. Sedangkan Banana di reviving juga. Ini gue seneng banget sama permainan dari Banana. Harusnya Banana ini menjadi carry dari player keluarga Cemara, Bayu. Ya, tapi kalau gue melihat ini ada pemborosan glue wall di satu tempat yang sama, jelas ini akan menutup jalan keluar yang dimiliki oleh kawan-kawan dari arah keluarga Cemara itu sendiri. Karena sekarang OP juga masih tetap bisa nembakin loh. Kenapa lo harus ngumpulin glue wall di satu tempat yang sama? Bahkan research glue wallnya udah mulai habis. Kalau mau narik mundur, jelas itu nggak bakal bisa. Artinya kawan-kawan dari OP kali ini bakal cukup nyaman. Tapi di sisi lain, udah ada Inastara sama juga yang harus coba tumbang di posisi ke-10. Oh, satu lemparan granat dari seorang Rama membuahkan hasil. Masuk ke arah seorang Brave. Kali ini ternyata nggak mau mundur. Keluarga Cemara pengen ada perang, langsung masuk. Temptar dan bakal coba dibuka. Res langsung bergerak juga mendekat kali ini memberikan perlawanan. Coba diajar dengan menggunakan double barrel. 1 jam dari seorang Reza, tidak ada target yang terlihat. Masih coba berputar sekali lagi juga bakal coba dibuka, membuat dari seorang Reza pun harus terjatuh kali ini. Glue Melter masih bisa dilempar. Memang masuk ke arah 1 orang, tapi dampaknya menyisakan seorang Ado sendirian kali ini. Langsung coba digerbang dari 3 arah sekaligus, dan keluarga Cemara harus tumbang di posisi ke-9. Oh my
my god, sebenarnya ini kedua tim yang sama-sama kuat ya. Yang satu perwakilan dari Prosin, yang satunya perwakilan dari komunitas. Betul. Tapi memang posisinya itu lebih diunggulkan anak-anak dari OP Griffin. Kenapa? Dia dapatin high ground. Sedangkan dari keluarga Cemara dia nggak dapatin POV sama sekali gitu kan. Dia berada di area bawah dan kalau misalkan langsung dilemparin sama granat aja udah pasti terkena beberapa damage yang nggak enak banget posisinya. Dan gua rasa penempatan dari OP Griffin langsung main panis begitu aja secara clear up. Ini luar biasa, mereka bisa secure 4 poin eliminasinya, tapi cukup resiko juga kalau misalkan OP Griffin tidak bergerak dari posisi aman ya, karena posisinya cukup open dan gua rasa adanya pemanfaatan dari tim ketiga itu bisa banget, apalagi udah mendengar dari kejauhan, oh ada yang habis perang nih, itu adalah sinyal-sinyal yang sangat tidak mengenakan gitu ya. Tapi gua harap anak-anak dari OP Griffin kali ini bakal mencoba untuk melanjutkan perjalanannya, meninggalkan posisi zona nyamannya dan Betul. coba untuk mengambil komponnya aja. Yes, itu ada kemungkinan terjadi ya, karena emang mereka harus bergerak secara cepat. Cuman gue tadi pengen ngebahas pertarungan yang dilakukan sama keluarga Cemara. Ini kebiasaan dari tim komunitas yang emang sampai sekarang masih belum lepas. Kalau mereka udah dihadapkan dengan pertempuran 4 lawan 4 seperti itu, mereka nggak mikirin objektif apa yang mereka punya, tapi mereka langsung berani. Karena jujur ya, emang banyak komunitas, ini nggak cuma ngomongin keluarga Cemara ya, hampir semua tim komunitas yang gue lihat mereka tuh masih senang banget untuk ngandalin skill individual timnya ya, skill untuk adu tembak gitu kan. Padahal kalau kita berbicara objektif, jujur loh, keluarga Cemara tadi ada di low ground, Gluolo udah habis. Kalau lo tarik mundur itu bakal masih bisa selamat. Kenapa? Masih ada Tem Turner, masih ada Gluol 1 atau 2 dan itu bisa ngebuat jalan untuk tarik lebih jauh lagi. Tapi mereka pengennya perang, artinya semua resource yang tersisa dibuka untuk ngebuka jalan perang ke atas. Seneng lah Opi, langsung dilemparin granat, langsung ada flash freeze di zoning, terus juga langsung masuk dari serang res. Dan itu kesempatan yang bagus untuk Opi bisa men-take down kawan-kawan dari keluarga Cemara dengan mudah gitu. Karena utility-nya sudah keluar juga ya. Iya, sesimpel itu aja sebenarnya. Lo ground, ada high ground, Opi udah nembakin lo, Gluolo udah habis nih buat nutupin temen lo dan nyelamatin temen lo. Tapi bukan berarti lo bisa langsung masuk lagi ke atas dan langsung ngajakin Opi perang gitu ya. Tapi oke, mungkin itu keputusan yang harus diambil. Mungkin ada ketakutan-ketakutan lainnya juga kalau mereka lari, mereka ada pertimbangan ya yang harus dilakukan. Ya, kalau mereka lari mungkin mereka juga bakal tetap ditembakin dan gak ada jalan keluar lagi. Makanya mau nggak mau mereka ngelawan. Oke, nice try aja buat keluarga Cemara. Tapi kita lihat terlebih dahulu kali ini bakal ada satu move yang segera dilakukan oleh kawan-kawan dari LMK Christie. Dan pastinya gue melihat ada satu pertempuran lagi yang dilakukan sama Opi, dimana kali ini bakal bertemu dengan kawan-kawan dari arah frontal seharusnya. Yes, itu dia. Dari seorang Rama menumbangkan diri sendiri dengan melontar. Apa yang terjadi? Tapi Dapil dan juga Magic kali ini bakal coba datang. Flash freeze coba dibuka terlebih dahulu. Rumah kayu nampaknya akan menjadi tempat bertarung kali ini. Sedangkan Jebeng dan juga Kima juga bertarung di sisi luar. Charge booster langsung coba dibuka. Jebeng coba dilawan di sana. Tapi lo lihat ternyata pada akhirnya pun dari serang Jebeng bakal coba ditumbangkan. Calvin juga harus terjatuh. Menyisakan satu anggota saja. Dan Res kali ini gak bakal bisa berbuat banyak, tapi lo lihat frontal langsung lepas karena mereka sadar ada orang ketiga. Ini dia satu keputusan yang tepat. Mereka coba melarikan diri terlebih dahulu. Mereka coba keluar dari pertarungan yang akan merugikan mereka karena Sis datang menjadi orang ketiga dan mereka masih utuh. Mantap Christie. Di sisi lain harus tumbang di posisi ke-8, tapi sayangnya dari frontal gak bakal bisa lari karena Sisnya juga udah mulai mendeteksi bahwa ada frontal di sana dan 2 anggota dari frontal udah mulai terjatuh. Menyisakan seorang Kimai saja sendirian kali ini yang harus menahan nafasnya agar menahan diri tidak mau ikut campur. Tapi di sisi atas juga ada EVOS yang siap untuk menyantap siapapun jika memang ada yang mau keluar. Tapi Obey satu pelontar belum mengenai sasaran. Obey cukup banyak. Opi Griffinnya berhasil untuk take down pada akhirnya sama seorang Obey karena Jujun juga isengin set kali ini. EVOS datang sebagai orang keempat, coba menjadi kill trader kali ini yang bakal coba dilakukan sama seorang Jujun, di mana setiap kill yang didapatkan sama Jujun dan Mats gak bakal merugikan EVOS sama sekali karena EVOS udah mulai ngamanin zona selanjutnya. Iya, ngamankan zona selanjutnya tapi posisinya open field sekali. Tapi tenang, anak-anak EVOS Immortal kan kita tahu fake early-nya gak ada, sampai masuk ke middle-nya gak ada. Ini sudah dekat untuk ke area late game dan mereka
mereka resource-nya masih aman, masih banyak dan masih kaya. Harusnya mereka pede ya untuk fight di jarak terdekat yang dimana nanti akan termulai dan terbitlah di late game. Tapi nggak apa-apa, di sisi lain juga ternyata anak-anak dari SES coba untuk merevive kembali satu persatu, dan sayang banget di sini Klunza cukup low XP-nya dengan adanya spray down yang sudah diberikan oleh Mans, berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari SES Gobo. Kali ini Mans bakal mencoba untuk peruntungan kedua kalinya, yang dimana dia tahu di sisi bawah tuh masih ada tim frontal dan langsung ingin dipanis saja, tapi harus khawatir sama EVOS Immortal. Kenapa? Harus lebih aware dengan sekitar karena di posisi atasnya masih ada pertempuran yang dimana sekarang anak-anak dari EVOS Immortal bakal menjadi pembagian yang sangat bagus banget. Ras dikirim ke area atas, bakal mencoba untuk spray down dan bakal mencoba untuk steal kill dari pemain MPX yang masih berlawan dengan tim lain. Ya, kita melihat dari EVOS kali ini 8 poin eliminasi sudah berhasil mereka kumpulkan. Jelas ini menjadi hal yang cukup bagus. Mereka juga bakal coba untuk memanfaatkan beberapa kompon di sana untuk dijadikan benteng sementara. Tapi Zona nggak ada yang berpihak ke arah manapun. Ini Zona bakal coba bergerak ke arah yang lebih open field lagi. Tapi Frontal Tolis pada akhirnya pun harus tumbang di posisi yang keempat. 3 tim tersisa, 12 orang. 4 kali ini dari setiap tim yang ada. Zumarawa, MPX dan juga EVOS Immortal kali ini yang akan memperebutkan posisi 3 besar akan terus coba dicari. Namun kalau gue melihat ada Zoom yang cukup kesulitan, tapi Amora berhasil coba di take down di sana, terjatuh di tangan seorang putra. Masih ada glue wall, bahkan masih ada vending machine juga yang bisa dilakukan atau mungkin bisa dibuat sebagai benteng sementara. Tapi jangan terlalu lama, mengingat sekarang dari zona udah mulai bergerak. EVOS bakal menjadi satu tim pertama yang masuk ke dalam zona. Ini menjadi hal bagus untuk mereka, mengingat mereka akan coba untuk bermain objektif terlebih dahulu. Glue wall demi glue wall bakal coba dibuka, mendapatkan resource yang cukup banyak, nampaknya menjadi pilihan yang cukup bagus. Tapi Zumarawa kali ini bakal terkikis daun terlebih dahulu. Sudah pasti akan terjatuh dari satu orang putra di tangan seorang Amora. Amora tembakan tiada henti, langsung coba berfokus juga masuk ke dalam zona. Tapi lo lihat kawan-kawan dari MPX tidak sadar di bawah juga masih bisa memberikan perlawanan, yaitu ada Zoom kali ini yang coba menumbangkan satu anggota dari arah MPX. Masih bisa bangun lagi, logo sudah cukup low, tapi Doom kali ini gak bakal bisa berbuat banyak. Di sisi lain dari seorang Tega terlalu lama mengambil keputusan sehingga dirinya pun harus tumbang. Bahkan kalau kita perhatikan dari seorang Aspora kali ini bakal coba loncat, tapi Harul langsung bergerak. Shockwave bakal coba dibuka, charge boosternya bakal coba dipencet, menghancurkan beberapa keluar. Tapi satu orang terakhir itu logo coba untuk menahan diri. Tembakan bakal coba dipencet, tapi gak bakal berdampak. Dan ini dia